Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara kekasih di dalam Kristus, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Saya bersyukur kita semua diberkati dalam menjalani tahun 2020. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk ibadah online di minggu terakhir di tahun ini. Dan mari kita akhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Kita akan baca firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Tuhan
everyone. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk membahas firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja menjamah kami semua, memberikan pengertian-pengertian buat kami yang mendengarkannya, dan hamba-Mu yang membawakannya juga dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga semuanya dapat mengerti apa yang kami pelajari dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, saya akan membahas firman Tuhan dengan tema Tuhan yang memulihkan. Saat ini kita berada di ujung tahun 2020. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Banyak suka dan duka yang kita rasakan di tahun 2020. Ada kalanya kita menjumpai situasi yang buruk, yang mungkin tidak kita harapkan, namun hal itu harus terjadi. Seperti COVID-19 yang membuat kita takut keluar rumah tanpa masker, harus cuci tangan, jaga jarak, dan jaga imun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, sebab Tuhan masih sanggup untuk memulihkan segala sesuatu dengan jalan keluar yang buruk menjadi lebih baik, karena Tuhan mampu memberkati, Tuhan mampu memulihkan, dan Tuhan mampu memberikan kita senantiasa jalan keluar untuk kita dapat mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Satu contoh saudara-saudara, sekarang ini kita dapat memakai alat-alat elektronik seperti Zoom, YouTube, laptop, dan lain-lain untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk anak-anak belajar di rumah, dan juga untuk mendoakan dari jarak jauh dan menjangkau lebih banyak orang, belanja online dan lain-lain. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami itu bukanlah akhir dari segala-galanya, sebab Tuhan masih memiliki rencana yang terbaik. Kita harus tetap bersemangat dan kuat. Marilah kita melihat saudara-saudara, di bulan Desember ini adalah hari Natal. Masa-masa Natal, kita bayangkan di hari Natal ada seorang gadis
yang polos namanya Maria, seorang gadis yang lugu. Maria tiba-tiba disuruh mengandung, sangat bingung, sangat mungkin jantungnya itu berdetak, saudara, berdetak kencang, karena dia sama sekali kurang memahami hal ini. Sampai malaikat Tuhan datang menjelaskan kepadanya apa maksud dan bagaimana caranya. Ini adalah perkara yang sangat sulit. Kalau kata orang Betawi, saudara-saudara, bise-bise nih, gue derajam batu nih. Karena kalau ketahuan hamil tanpa suami, kalau ketahuan hamil tanpa laki yang sah. Namun inilah cara Allah untuk mendatangkan Yesus ke dalam dunia. Tetapi Maria pun taat, menerima apa yang dikehendaki Allah untuk mengandung bayi Natal. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 38. Kita buka Alkitab kita, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria sesungguhnya dia mau taat kepada perintah Allah. Tapi saudara-saudara, kelihatannya sepele, saudara. Ini adalah sebuah pengorbanan. Harga dirinya, bahkan nama besar keluarganya dipertaruhkan demi menjalankan perintah Allah. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, hasilnya. Rencana Allah tidak salah. Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah bagi manusia melalui bayi Yesus yang sudah menjadi raja di atas segala raja. Kita akan membuka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, rencana Allah mendatangkan kebaikan buat manusia, saudara-saudara. Biarlah memasuki tahun 2021, kita lebih fokus lagi kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penolong, bukan fokus pada masalah yang kita hadapi. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tahun 2021, jangan mudah untuk menyerah. Kita harus tetap optimis, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan kepastian. Saya teringat sebuah lagu, saudara-saudara. Lagu ini menyatakan di dalam Tuhan ada pengharapan dan kepastian. Saat tiada jalan, syairnya saya akan bacakan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Ketika jalan tidak ada jalan buntu, jalan tertutup, menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Ada Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus memberikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Saudara-saudara, pahitnya kenyataan seperti yang kita tahu apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kepahitan dalam kenyataan hidup kita.
dan tak mampu bertahan. Tapi ingat saudara-saudara, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban, memberi saudara-saudara jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikanku kepastian. Ingat ketika saudara menghadapi masalah, ada Yesus yang memberi pengharapan dan kepastian. Hati kita harus tetap melekat pada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dikatakan di Filipi 4 ayat 4 saudara-saudara. Filipi 4 ayat 4 kita buka. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan agar kita di dalam menghadapi segala masalah, kita harus bersukacita. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacita, walaupun masalah itu sangat berat. Seperti contohnya ya saudara-saudara, kita akan mengambil firman Tuhan halnya dari Nabi Habakuk. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 saudara-saudara. Saya akan membacakan Nabi Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, ayat yang ke-19 menyatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, kalau kita melihat Nabi Habakuk di zaman Nabi Habakuk, hukum kehilangan kekuatannya, kehilangan kekuatannya, dan tak pernah muncul keadilan, sebab orang-orang fasik mengepung orang-orang benar. Adanya kejahatan, penindasan, ketidakadilan saudara, dan juga kelaliman. Tapi mengapa Nabi Habakuk berkata, harus kita bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya saudara-saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan, dan Tuhan mampu memulihkan bangsanya. Itulah kepercayaan Nabi Habakuk. Dan bagaimana dengan kita saudara-saudara? Waktu kita menghadapi kesusahan, menghadapi situasi yang buruk, jangan mengeluh saudara-saudara. Satu, jangan mengeluh. Kedua, saudara-saudara harus tetap bersukacita. Yang ketiga, jangan mengucapkan kata-kata yang negatif saudara-saudara. Tapi haruslah kita mengucapkan kata-kata yang positif. Ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi janji Tuhan yang berkuasa. Ingat saudara-saudara, ada kuasa di dalam perkataan. Saat kita terus mengucapkan janji Tuhan saudara-saudara,
maka hal itu akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun keadaannya kalau kita lihat belum berubah, namun teruslah perkatakanlah apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadikanlah Tuhan senantiasa sebagai kekuatan hidup kita. Apapun yang kita alami, saudara-saudara, hari ini dan hari-hari berikutnya, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Memuji Tuhan, bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Yakinlah saudara-saudara, tahun 2021 hidup kita akan lebih baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat ya saudara-saudara, kalau kita menghadapi COVID-19, sekarang ini mulai terlihat Tuhan pulihkan karena sudah ada vaksinnya. Perekonomian terus kita doakan agar lebih lagi membaik. Keamanan dan semuanya pasti Tuhan akan pulihkan saudara-saudara. Yakin dan percaya saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Karena Nabi Habakuk juga berkata bahwa setiap apapun yang kita alami saudara-saudara, waktu dia mengalami kesusahan-kesusahan saudara, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup memulihkan bangsanya. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10 saudara-saudara, untuk menghadapi tahun 2021. Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulang sekali lagi dan kita nyimak saudara-saudara. Dan kita ingat firman Tuhan itu. Menjalankan tahun 2021. Kita ingat bagaimana Nabi Habakuk menghadapinya. Kejahatan, kelaliman, penindasan, ketidakadilan. Tapi dia tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Dan kita ingat di tahun 2021. Firman Tuhan ini. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan saudara-saudara. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Tuhan akan memulihkan negara kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita, hidup saudara-saudara semua. Dan memberikan kita kemenangan. Selamat Hari Natal 2020. Dan tahun baru 2021. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara dan menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ditabur oleh Ibu Siana. Mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kami di tahun 2021. Tuhan lepaskan kami dari ketakutan. Dan jangan biarkan kami selalu bersungut dan mengeluh tahun 2021. Tapi kami harus bersukacita dan boleh menjalankan hidup ini dengan pimpinan Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Siana dalam hidupnya sebagai ibu rumah tangga, bersama Pak Anton dan ketiga anaknya, bahkan mantu dan cucunya. Tuhan memberkati mereka supaya sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Tuhan yang memulihkan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri
dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita akan menerima doa berkat. Saudara, arahkanlah hatimu di penghujung tahun ini. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Dia selalu menolong dan membimbingmu di tahun 2021. Maka terimalah berkat dari Tuhan menghadapi tahun 2021. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri ibadah, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fong Fong tanggal 26 Desember. Selamat ulang tahun Fong Fong. Mari saudara kita berdoa untuk Fong Fong, yang Tuhan memberkati dia di hari ulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Fong Fong 1 tahun. Tuhan memberi kesehatan buat Fong Fong, memberkati perjalanan hidupnya bersama Peri suaminya. Jadikanlah dia penolong yang maksimal buat Peri. Dan Tuhan, apa yang dia impikan, Tuhan bukakan jalan, khususnya menghadapi tahun 2021. Tuhan, supaya dia lebih dekat kepada Engkau, mencintai firman-Mu, dan berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkati Peri juga suaminya, menopang, memberi kesehatan, dan memberkati usahanya dan pelayannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah melewati tahun 2020 sampai minggu yang terakhir. Kita mengucap syukur juga untuk bangsa dan negara, karena Tuhan sudah menyertai Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di tahun 2020. Kita juga mengucap syukur untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID di tahun 2020 yang Tuhan jamah, yang Tuhan sembuhkan, bahkan yang Tuhan beri kekuatan. Kita mengucap syukur juga untuk GJKI Nasional dan GJKI AKP yang Tuhan memberkati di tahun 2020. Dan terakhir, kita mengucap syukur untuk gereja kita GJKI Sunter. Kita sudah melewati perayaan Natal, ibadah Natal, dan diberkati keuangan selama tahun 2020. Dan kita akan menghadapi tahun 2021 dengan kekuatan Tuhan. Setelah itu, saudara, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tahun 2021? Ada 3 hal sesuai khotbah Ibu Siana.
Yang kedua, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2021? Dari Roma 8 ayat 28. Yang ketiga, bagaimana kehidupanmu di tahun 2020 dan apa komitmenmu di tahun 2021? Terima kasih kepada saudara-saudara semua, jemaat dan orang-orang yang menyaksikan khotbah online dengan setia sampai saat ini. Saya percaya Tuhan akan menyertaimu di tahun 2021 dan juga akan memberkatimu di tahun 2021. Ingat, jangan mengeluh dan jangan bersungut-sungut dalam menghadapi masalah. Bersukacitalah selalu, karena Tuhan mengasihi orang yang bersukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.